Baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita mulai saja untuk acara mini workshop pagi ini. Sebelumnya, terima kasih atas kedatangan teman-teman mahasiswa yang mengambil mata kuliah digital marketing di Prodi Informatika dan mata kuliah digital marketing program MBKM Prodi Informatika. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya ini, slide-nya sudah kelihatan apa belum nih? Sampun, Pak. Sampun, Pak. Oke. Jadi mini workshop ini adalah salah satu bentuk sharing saya ya kepada Bapak Ibu pengelola situs Prodi dan juga teman-teman mahasiswa sebagai edukasi sekaligus perkuliahan. Ini sangat penting karena dalam search engine optimization dan pengelolaan website itu konten itu bisa dianggap adalah raja. Jadi mau websitenya sebagus apapun, kalau kita kontennya tidak baik, maka orang melihat itu dia akan keluar. Biasanya namanya bounce rate, itu hanya bergeser, dia standby untuk melihat website itu sekitar ya mungkin 1 menit sampai 2 menit. Nah, untuk presensi saya sudah share tadi di grup ya. Kita langsung masuk saja untuk mempersingkat waktu. Nah, ini ada quote ini ya, di kalangan para online marketer terkenal ungkapannya itu content is king, yang artinya adalah konten itu raja, yang saya singgung sebelumnya. Website itu, konten itu adalah segala-galanya ya. Jadi kalau misalnya nggak ada konten itu atau kontennya buruk, itu nanti hasilnya juga nggak bagus teman-teman dan Bapak Ibu semua. Nah, mengapa konten marketing itu penting untuk bisnis? Yang pertama, investasi jangka panjang Bapak Ibu. Jadi kita menganalogikan perbedaan dengan AdSense atau iklan. Nah, konten marketing ini dia bisa bertahan untuk jangka waktu yang lebih lama. Jika Bapak Ibu menggunakan AdSense hanya dijalankan untuk kurun waktu tertentu, biasanya AdSense itu bisa per klik, pay per klik, jadi bisa per time series. Kalau seperti iklan yang di marketplace itu pay per klik biasanya, ada juga time series. Jadi kalau ada yang klik iklan kita, baru kita dikenakan biaya. Ada yang time series, yaitu masang iklan waktunya rentangnya 1 minggu atau berapa hari atau berapa bulan, seperti itu. Nah, kalau artikel, teman-teman dan Bapak Ibu itu bisa bertahan untuk iklan itu secara tidak langsung, kan juga iklan itu sampai waktu yang tidak ditentukan. Dan kita juga bisa melakukan update terhadap konten untuk menyesuaikan dengan tren atau menyesuaikan dengan waktu yang saat ini. Misalnya jika dalam kasus misal dalam kasus update virus COVID, misalkan jenis varian COVID, ini saya bicara konten mengenai dunia kesehatan. Jadi konten COVID varian di tahun 2020 kita udah publish konten varian COVID tahun 2020. Kemudian konten tersebut sudah banyak yang nonton. Nah, sekarang 2021 nih, kita kan sudah kedatangan tamu yang tidak diundang dan tidak diharapkan, yaitu varian baru. Nah, kita bisa update artikel itu, menambahkan. Jadi kontennya yang sebelumnya mungkin 3 atau 2 varian baru virus COVID di tahun 2020. Nah, itu kita bisa ubah. Kita bisa ubah 3 varian baru atau 2 varian baru yang muncul. Sekarang ada 2, kalau nggak salah ada dari Inggris sama dari mana itu saya lupa. Itu
kita ubah tahunnya dari 2021. Jadi konten yang kita punya itu kita bisa renew tanpa kita harus mengulang dari nol untuk mencari visitor. Karena kan sebelumnya tahun 2020 itu artikelnya sudah ada yang lihat gitu ya. Nah, kita 2021 diupdate untuk menambah yang melihat artikel itu. Nah, itu salah satu contoh investasi jangka panjang Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, yang kedua itu meningkatkan brand awareness. Nah, memproduksi konten itu artinya memberikan audiens topik untuk dibicarakan. Misalnya nih, di Prodi Informatika itu baru saja update konten blog mengenai bagaimana cara membuat website. Nah, ketika teman, Bapak Ibu atau teman-teman semua mahasiswa di sini yang bertanya, ada temen nih yang bertanya, gimana sih caranya bikin website gitu. Nah, tentu Bapak Ibu dan teman-teman semua bisa membagikan link artikel Prodi Informatika mengenai pembuatan website. Nah, tentunya belajar membuat website itu tidak hanya cukup dengan menggunakan satu artikel ya. Nah, selain artikel yang tadi Bapak Ibu dan teman-teman bagikan, itu Bapak Ibu dan teman-teman juga pasti mencarikan artikel-artikel yang lain yang berkaitan dengan membuat website di halaman Prodi Informatika juga. Jadi saling keterkaitan gitu. Dengan cara seperti itu, otomatis orang akan mengenal Prodi. Oh, Prodi Informatika ini dia bikin websitenya itu simple dia, lengkap tutorialnya dari nol sampai publish, dari mulai pembuatan mockup, pembuatan user experience-nya, user interface, kemudian sampai coding front end, coding back end, kemudian sampai dihostingkan dan publish. Itu lengkap semua gitu. Itu menciptakan brand awareness orang-orang bahwa Prodi Informatika itu wah berkompeten untuk pembuatan website dan programmer seperti itu. Contoh dari brand awareness. Kemudian yang ketiga ini mendapatkan kepercayaan calon mahasiswa baru. Atau secara umumnya ini ya kepercayaan pelanggan. Nah, kita kan bicara tentang penerimaan mahasiswa baru, studi kasusnya di pertemuan ini, jadi kita anggap saja sebagai calon mahasiswa baru. Nah, kepercayaan calon mahasiswa baru itu tidak datang begitu saja. Kepercayaan itu perlu Bapak Ibu bangun, perlu teman-teman bangun. Salah satu caranya adalah memanfaatkan konten marketing. Sebelum menentukan pilihan kampus, biasanya itu calon pelanggan atau calon mahasiswa baru melakukan riset online terlebih dahulu. Mereka akan mencari misalkan prestasi, kemudian peringkat di LLDT, kemudian apakah memang berkompeten atau tidak instruktur atau dosen yang ada di sana, seperti itu. Nah, dengan konten marketing ini, Bapak, Ibu, dan teman-teman tuh bisa meyakinkan pengunjung website itu untuk berpotensi menjadi pelanggan kita, untuk berpotensi menjadi mahasiswa dan mahasiswi kampus kita. Nah, calon mahasiswa baru atau pelanggan ini nanti akan menemukan konten-konten yang berkualitas yang Bapak Ibu buat ketika mereka memasukkan nama prodi atau nama universitas Alma Ata di mesin pencarian. Jadi target dari digital marketing yang ada di Universitas Alma Ata ini, jadi ketika orang mengetikkan prodi, misalkan prodi kebidanan terbaik di Jogja, itu akan muncul artikel kita atau tips mengenai parenting. Itu nanti akan muncul artikel prodi kebidanan, artikel mengenai teknologi diupayakan untuk muncul artikel di Prodi Informatika atau Sistem Informasi. Nah, itulah tujuannya Bapak Ibu. Ketika orang mengetahui prodi kita, institusi kita, ataupun bisnis kita, itu mereka dapat membangun kepercayaan yang lebih. Sampai sini Bapak Ibu dan teman-teman ada yang ditanyakan dulu? Lanjut, Pak Ardan, mantap. Yang lain teman-teman nggih, Pak Rakil, mantap. Lanjutkan. Insya Allah lanjut. Nggih. Bismillah. Nah, selanjutnya nih ya, yang keempat teman-teman dan Bapak Ibu semua, meningkatkan traffic. Nah, ini traffic itu merupakan manfaat yang paling dirasakan dari konten marketing ya. Membuat konten yang luar biasa akan mengantarkan orang-orang untuk mengunjungi website prodi kita. Atau jika teman-teman ada yang punya bisnis ya berarti mengunjungi situs company profile atau toko online Anda.
Nah, di website tersebut pengunjung bisa memperoleh informasi lengkap mengenai informasi baik itu produk, kalaupun kita menjual produk, kemudian prodi, misalkan seperti testimoni dan sebagainya yang kita kelola. Nah, yang kelima, terakhirnya adalah memperbaiki kualitas SEO. SEO itu apa? SEO adalah Search Engine Optimization, teman-teman dan Bapak Ibu semua. Jadi bagaimana kita membuat halaman website kita, bagaimana kita membuat konten kita itu berada di halaman 1 Google, bahkan peringkat 1 di google.com, mesin pencari. Nah, konten ini adalah ujung tombak dari SEO. Dengan memproduksi konten yang bagus, Bapak Ibu dan teman-teman bisa mengajak nih orang-orang untuk mereferensikan konten yang Bapak Ibu buat dengan cara sharing ke sosial media, mungkin email atau chatting seperti itu. Nah, dengan gitu Google tuh akan nilai website prodi kita, website institusi kita, website toko kita sebagai website penting dan terpercaya. Nah, selain itu, Google juga akan melakukan crawl ke website kita. Crawl itu apa? Crawl itu adalah penarikan data, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Jadi, artikel yang berkualitas, yang banyak dibaca, yang hanya muncul di Google ya, kita bicara hanya muncul. Jadi, artikel yang akan kita usahakan untuk muncul, ini sudah muncul nih. Sudah muncul, kemudian artikel tersebut berada di halaman 3. Nomor terakhir itu kan buruk ya Bapak Ibu dan teman-teman. Nah, kita berusaha untuk ada di halaman pertama mesin pencarian ketika dicari kategori artikelnya itu, Google akan nge-crawl, dia akan narik data. Oh, ini banyak dibaca. Kenapa saya taruh di halaman 3 nomor terakhir? Saya pindahkan saja ke halaman 1 nomor 1. Itu teman-teman dan Bapak Ibu semua. Apa yang disebut dengan crawl. Nah, hal ini tuh sangat menguntungkan ya Bapak Ibu semua dan teman-teman. Tentunya bagi prodi atau institusi atau bisnis yang kita bangun, karena Google lebih paham mengenai layanan yang kita berikan, sehingga Google lebih sering merujuk ke website yang kita bangun untuk kata kunci yang relevan. Nah, kemudian konten berkualitas itu sama dengan konten SEO friendly. Dulu tahun-tahun 2014 itu yang namanya konten itu adalah konten SEO friendly, itu sama dengan konten berkualitas. Nah, sekarang berbeda Bapak Ibu. Tahun-tahun dulu itu lebih banyak orang mengutamakan SEO. SEO jadi secara teknis. Nah, secara teknis mereka sangat memperhatikan peletakan keyword dan lain sebagainya tanpa memperhatikan kualitas. Nah, biasanya ini mereka adalah para blogger yang hanya mencari AdSense, biasanya seperti itu. Yang penting ada orang masuk, ngeklik iklan, selesai. Mereka nggak peduli orang baca berapa lama. Itu tahun 2014 dan sudah jadul. Sekarang ini kita balik, karena apa? Zaman sudah mulai berubah. Konten berkualitas sama dengan konten SEO friendly. Nah, ini jargon yang saat ini mulai banyak dikembangkan di dunia digital marketing. Google itu, ini algoritma terbaru ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Google itu menggunakan perilaku manusia untuk menentukan peringkat di hasil pencarian. Yang saya singgung tadi, artikel paling banyak dia akan nge-crawl, dia akan narik, oh ini banyak sekali yang lihat nih artikelnya, lama lagi yang lihat nih, betah orang-orang di sini. Kita pindahkan ke halaman 1. Seperti itu. Nah, maksud saya di sini adalah ketika kita membaca artikel, kita tahu bedanya jelek dan bagus. Kita tahu artikel yang berkualitas itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu terutama teman-teman semua juga pastinya tahulah kita bisa membedakan mana kalimat yang jelas dibaca, mana yang tidak jelas dibaca, kemudian kalimat mana yang relevan atau tidak relevan dengan judul, kita pasti tahu. Nah, artikel yang berkualitas biasanya dibaca dalam waktu lama dan sering direkomendasikan kepada orang lain. Atau kayak tadi ini, saya bicara mengenai sharing ya. Sharing ke sosmed, kemana-mana. Artikel ini kalau banyak di-sharing ke sosmed berarti ini berkualitas gitu. Google akan menganggap berkualitas gitu. Nah, serta pembaca tidak perlu mencari artikel yang lain. Nah, Google menerjemahkan perilaku ini menjadi sebuah data yang nanti data ini akan digunakan untuk meningkatkan peringkat di mesin pencari. Nah, ini Google saat ini sudah sangat hebat ini ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Jadi
mereka nggak hanya melihat dari konten saja, dalam artian SEO-nya saja, teknisnya saja, tapi behavior dari user juga sangat dibaca oleh Google. Nah, ini salah satu contoh analoginya. Artikel A, artikel B, dia sama nih, 1000 kata semua. Ini juga 100 kata, tapi rata-rata durasi yang membaca di artikel A itu 4 menit. Artikel B 1 menit. Nah, artikel A itu direkomendasikan 23 kali, artikel B 4 kali. 4 kali hanya di-share misalkan ke Facebook, grup A, grup B, grup C, grup D, selesai. Sedangkan artikel A ini di-share kemana-mana ini. Di-share ke SlideShare, di-share ke Facebook, grup A sampai Z misalkan, kemudian di-share ke WhatsApp, ke Telegram gitu. Nah, Google dia akan mengatakan, Google Robot akan mengatakan, sepertinya artikel A isinya lebih bagus, maka dia akan dinaikkan peringkatnya. Yang saya lakukan selama ini, gimana caranya kita membuat artikel yang berkualitas, Bapak Ibu. Jadi kita kesampingkan dulu mengenai kata baku ya. Yang pertama, kita pelajari karakter calon pembaca. Nah, karakter calon pembaca ini kita harus pahami karena beda topik atau beda audiens, kita juga peminatnya juga beda, itu cara penyampaiannya juga beda. Sama halnya kita seperti istilahnya kita sebagai dosen ya Bapak Ibu, itu melakukan pengabdian masyarakat. Kita berbicara dengan mungkin UMKM di bidang petani atau mungkin masyarakat-masyarakat yang ibu-ibu PKK seperti itu. Kita nggak mungkin ketika memberikan edukasi atau sharing sesuatu menggunakan bahasa yang baku dan terlalu teknis, itu nggak mungkin kan Bapak Ibu, karena audiensnya itu dia tipikalnya berbeda dengan kita gitu. Nah, ini juga sama kita terapkan di sini. Anak muda, dewasa maupun pria, wanita dan lain-lain itu cara penyampaiannya berbeda. Nah, sebagai saran bahwa kita harus menyesuaikan dengan target. Pada konten prodi yang saya sarankan jangan terlalu menggunakan bahasa yang terlalu kaku, karena pastinya target kita adalah pembaca yang masih anak muda. Terkecuali jika itu adalah sebuah dokumentasi ya Bapak Ibu, berbeda ya. Dokumentasi acara seminar atau workshop atau pengumuman itu baru pakai informasi bahasa yang kaku, yang baku. Tapi kalau untuk artikel kayak tips, tujuannya buat menarik minat para pembaca kawula muda ya, itu kita usahakan untuk menggunakan bahasa yang lebih gaul lah, istilahnya lebih enak dibaca daripada kita harus menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Yang kedua, pancing dengan membuat judul yang menarik. Nah, perlu diketahui kalau ada 10 orang yang mampir ke website kita, itu 8 orang akan membaca judul artikelnya Bapak Ibu. Tapi hanya 2 yang lanjut baca isinya. Ini saya ngambil rata dari website prodi di Universitas Almata. Rata-rata 10 yang mampir itu 8 membaca judul, habis itu 2 baru baca isinya. Ini saya ambil datanya dari konten artikel ya Bapak Ibu, bukan pengumuman gitu. Jadi kalau pengumuman kan pasti mahasiswa banyak baca sampai selesai seperti itu. Nah, artinya kita kehilangan potensi pembaca yang sangat besar. Nah, coba kita ingat kembali ketika melakukan pencarian di Google, ketika kita lagi googling itu apa yang membuat kita memilih salah satu website? Pastinya judul. Nah, judul itu harus menarik. Dalam digital marketing itu pertempuran kita itu dimulai dari judul Bapak Ibu. Jadi judul, soalnya jika kita buat artikel sebagus apapun tapi judulnya jelek, itu nggak akan ada yang mau baca. Nah, jika kita bahas soal ranking di Google, halaman pertama seperti itu, judul itu juga menjadi salah satu faktor terbesar dalam pemeringkatan. Nah, ini contohnya, 11 manfaat lemon untuk kesehatan dan perawatan kulit. Ini kulit lanjutannya ini. Bagi kecantikan, maaf. Dan manfaat lemon untuk rambut, kulit, diet, dan maaf. Nah, orang pertama pasti dilihat judulnya. Gitu. Kemudian yang ketiga, artikel Anda tidak dibaca per kata-kata. Lakukan hal ini untuk mengakali itu. Di internet,
Itu orang-orang bergerak cepat dari website A ke website B, maka mereka tidak akan membaca artikel kata per kata. Itu juga saya pahami dari user experience behavior yang sudah saya teliti, saya observasi. Rata-rata teman-teman itu dan mahasiswa-mahasiswa itu mencari artikel itu tidak membaca per kata, tapi judul dan beberapa cuplikan. Jadi matanya istilahnya jawabannya ini jelalatan gitu Bapak Ibu. Melihat dari atas ke bawah, oh bagus. Lihat selanjutnya dari awal sampai akhir sampai selesai. Jadi enggak dari awal kita baca sampai pertengahan paragraf, enggak. Rata-rata mereka hanya membaca sekilas. Nah, pola ini itu dibaca diberi nama dengan F-shape pattern. Nah, karena miripnya dengan huruf F ya Bapak Ibu dan teman-teman. Jadi mereka itu melakukan scanning secara vertikal, kemudian menemukan kalimat yang menarik, barulah mereka membaca secara horizontal. Nah, ini salah satu gambar dari scanner dari saya ngambil dari usit.com. Di gambar itu tuh sebagian besar orang hanya membaca lengkap di bagian atas, semakin ke bawah semakin sedikit yang mereka baca. Nah, ini mirip huruf F. Sebagai penulis, kita ingin meminimalisir hal seperti ini. Kita ingin supaya mereka membaca selama mungkin. Alasan pentingnya adalah semakin lama mereka menghabiskan waktu di website kita, maka akan tercipta ikatan yang kuat antara Anda dengan membaca sebagai penulis ya, itu Anda dengan membaca. Pembaca akan semakin cinta dengan tulisan kita dan otomatis mereka akan balik lagi ke website kita. Ini yang saya alami juga ketika saya mulai suka dengan artikel-artikel yang dibuat oleh Dewa Web dan Niaga Hoster tentang teknologi. Mereka membuat artikel dengan bahasa yang mudah dipahami, poin yang saya rasa inti dan lugas tanpa bertele-tele, tapi berbobot sekali gitu. Nah, yang pasti Bapak Ibu dan teman-teman semua ya, jangan ikuti saran dari guru bahasa Indonesia. Ini sangat penting. Guru bahasa Indonesia itu selalu mengutamakan sebuah paragraf itu sebaiknya terdiri dari 5 kalimat minimal ya, dan harus mengandung sebuah ide pokok. Kalau tidak, itu saya beri 0. Biasanya seperti itu. Saya dulu waktu SMA, saya kan jurusan bahasa, itu juga ada bahasa Indonesia menjadi salah satu pokok pelajaran, itu selalu ditekankan hal itu. Ketika saya terjun di dunia teknologi, hal itu tidak berlaku Bapak Ibu. Karena apa? Itu nggak bagus buat artikel di website kita. Nah, kenapa? Karena paragraf yang terlalu banyak akan membuat mata lelah. Ini konteksnya kita bicara tentang artikel website. Karena yang kita hadapi ini adalah layar Bapak Ibu. Layar memiliki radiasi. Walaupun sekecil apapun layarnya, secanggih apapun pasti ada radiasi dan membuat mata lelah. Nah, karena itulah sebaiknya satu paragraf itu untuk artikel website maksimal 3-4 baris. Bukan kalimat ya Bapak Ibu dan teman-teman, bukan kalimat, tapi hanya baris. Dengan panjang horizontal tidak melebihi dari 20 kata. Selain paragraf singkat, Bapak Ibu dan teman-teman juga bisa menggunakan subheader untuk memotong antar bagian supaya artikel menjadi lebih ringan. Nah, contohnya seperti ini. Ini yang kiri ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kelihatan nggak ini? Terlihat nggak Bapak Ibu dan teman-teman semua? Terlihat. Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Yang kiri ini kalimat ala guru bahasa Indonesia. Seperti ini. Kira-kira kalau misalnya baca segini banyaknya pusing nggak gitu? Memang mau tidak mau kita harus bisa bertahan, mata lelah kita harus kita tahankan, karena besok ketika kita menghadapi yang namanya penelitian, baik itu S1, S3, Bapak Ibu semua, itu pasti kita menghadapi hal ini. Ini pasti. Tapi konteksnya di sini kita membangun bukan untuk itu, kita membangun untuk audiens yang kita harapkan untuk datang ke tempat kita. Nah, kanan ini solusinya. Kita membuat yang lebih simpel, sedikit aja per paragrafnya, tapi poinnya itu ada, poinnya itu berbobot gitu. Oke, baik untuk review untuk mengenai artikel yang bagus sudah selesai. Sekiranya ada pertanyaan atau tidak, silakan mari kita berdiskusi. Jika memang ada yang belum paham,
Pak Hardan, saya mau izin bertanya, Pak. Yes. Yes, Pak Ragil. Siap, nggih, matur nuwun Pak Hardan. Jadi kalau kita bicara soal apa namanya konten yang berkualitas, tadi juga Pak Hardan menyebutkan pentingnya segmentasi dan sebagainya. Bagi kami yang pemula itu apa lebih baik kita lihat dulu artikel yang sudah populer, kemudian mencoba untuk memodifikasi itu, atau memang kita uji coba secara random, Pak Hardan, untuk membangun apa mungkin benchmarknya sendiri begitu? Kalau sepengetahuan saya sih itu random ya Pak. Kita harus riset, kita harus mengetahui nanti hasilnya seperti apa baru kita evaluasi seperti itu. Nah, dengan posisi kita yang memang fokus di berbagai sektor nih Pak Hardan, dalam arti kita kan multitasking banget ya. Kalau dosen diminta untuk melakukan riset seperti itu ya dengan kata lain ambiar gitu ya. Gitu kira-kira cara yang paling apa shortcutnya gimana Pak Hardan supaya langsung ceruk pasarnya itu ataupun konsentrasi pasarnya jelas gitu. Syukur-syukur memang masuk untuk menggait ke admisi seperti itu. Sebenarnya susah juga Pak Ragil, sejujurnya ya susah. Tapi kalau mungkin terpaksa ini ya, ini teman-teman dan Bapak Ibu semua terpaksa, saya akan sedikit sharing. Ini terlihat nggak Bapak Ibu? Teman-teman semua. Kelihatan Mas Hardan, sebentar apa Saya nih? buka Spinner website. itu. Nah, ini, aduh, ini sebenarnya cara nakal ya Pak ya. Jadi bukan cara yang baik ya. Kok gitu? Jadi ini salah satu rahasia. Mungkin teman-teman yang mahasiswa juga ya saya kasih ini biar biar lebih mudah juga ya. Nah, ini Spinner ID. Ini adalah tools yang berguna untuk memparafrase secara otomatis tulisan-tulisan yang kita buat. Dalam pembuatan artikel, kalau memang kepaksa, kita bisa nyari artikel yang ada di Google yang sudah bagus, misalnya apa ya, cara membuat website. Cara membuat website, Dewa Web ini ada, Niaga Hoster ada, kita ambil Niaga Hoster saja. Ini ya, saya ambil 3 paragraf ini. Ini lihat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini Pak, satu paragraf sedikit kalimat ya. Karena itu tadi biar matanya nggak lelah. Kalau misalnya terlalu banyak akan membuat mata lelah. Ini saya coba copy ya, ini. Saya copy, kemudian saya paste di sini. Saya klik spread and rewrite. Nah, saya cek dulu sebelumnya di plagiarisme checker. Nah, ini plagiarismenya 65% ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Karena saya tadi copy paste murni dari Niaga Hoster. Kemudian hasil dari rewrite ini sudah diparafrase oleh robot spinner.id. Cuman yang harus kita perhatikan adalah kalimatnya kadang memang sumbang. Kita harus perbaiki manual dengan cara ini ada klik biru, kita tinggal klik kemudian pilih yang bagus, yang sesuai. Lagi mencari metode buat membuat web simple dengan gampang serta kilat. Ini kan ambigu, kita bisa rubah. Nah, nanti kita tinggal rubah seperti ini. Pilih mana yang cocok, sinonimnya yang enak dibaca. Kita analogikan, ini sudah saya perbaiki ya. Sudah saya perbaiki. Nah, ini hasilnya di sini, final text. Kita copy. Ini 65 sebelumnya.
Nah, ini nanti biasanya plagiarisme jadi kecil Pak Ragil. Ini bisa pakai tools ini, cuma nanti agak sumbang jadi diperbaiki dulu. Nah, caranya kita ngambil artikel, kalau misalnya lebih simpel ya, kita nggak usah bikin terlalu bagus, terlalu susah itu. Kita ambil artikel orang lain, kita kombinasikan Pak Ragil. Jadi 4 artikel atau 3 artikel yang dengan pokok bahasan yang sama, poinnya kita ambil jadi satu, kemudian kita spin seperti ini, itu sudah cukup bagus. Cuman ya memang nggak bagus banget ya, karena posisi ini menggunakan spinner.id, kadang masih ada kalimat sumbang seperti itu. Ada pertanyaan lagi Pak? Teman-teman mahasiswa ada pertanyaan? Saya tak sambil nyoba-nyoba nih Pak Ardan. Oke Pak, yang lain? Ini penting ya Bapak Ibu dan teman-teman semua, karena konten itu adalah segala-galanya. Jadi kita harus benar-benar berusaha untuk membuat konten yang baik. Mungkin bagi Bapak Ibu PJ Prodi bisa mengupayakan untuk ya minimal satu dosen itu 2 minggu sekali artikel lah gitu yang berkualitas gitu. Jadi kalau misalnya satu prodi ada 5 kan itu sudah lumayan. Takutnya kalau misalnya artikel prodi terlalu minim, nanti ranking webometrik kita juga akan turun. Oh iya Pak Ardan, saya jadi ingat tadi Pak Ardan. Jadi, Dari slide jenengan kan ada tadi kriteria yang pertama durasi membaca, kemudian yang kedua adalah repetisi terkait ininya ya, bagaimana file itu ataupun konten itu dibagikan gitu ya. ya. Nah kalau yang terjadi itu ternyata dia membacanya durasinya pendek. Ya Mas ya, Mas, artinya durasinya pendek tapi dibagikannya sering. Itu kira-kira seperti apa Pak Arden? Tadi kan soalnya indikatornya durasinya panjang, sedangkan repetisi untuk dibagikannya kan sering. Nah, kalau Ya. ternyata itu kebalikannya itu gimana Pak Arden? Apa malah dua indikator itu tercapai semua? Ya Kalau lama, ya sepengetahuan dibagikan saya, banyak gitu. kalau sepengetahuan saya, sepengalaman saya itu durasi itu nomor, ini algoritma tahun lalu ya, saya kalau 2021 belum dapat algoritma terbaru dari Google. Untuk yang 2020 itu kedua-duanya harus seimbang Pak Ragil. Jadi kalau durasinya sedikit, direkomendasikannya banyak alias di share-nya banyak, itu nanti backlinknya yang masuk itu memang banyak, cuman kurang bagus juga karena nanti akan terindikasi bounce rate. Jadi orang membaca Pakainya sebentar bot ya. pergi gitu. Oke, tapi ada yang bilang juga kalau backlinknya atau rekomendasinya itu banyak daripada baca itu nggak masalah, karena biasanya juga ada artikel yang poinnya terlalu gamblang seperti itu. Contohnya seperti ini. Gila. Nah, kelihatan nggak Bapak Ibu dan Pak Ragil? Ini adalah situs saya nyari setting Yoast SEO terbaru, setting tools yang akan kita gunakan ini nanti yang terbaru seperti apa. Saya nggak perlu baca semuanya Bapak, jadi saya hanya melihat tadi pattern tadi, saya lihat saya bawah mana yang sekiranya penting. Nah, seperti ini, saya sudah menemukan yang penting nih. Nah ini, udah. Ini tinggal saya copy, saya pastekan di notepad, saya simpen. Itu bounce rate termasuk Pak Ragil, karena saya bacanya nggak lama. Saya bacanya hanya beberapa detik, bahkan
Ya 10 detik, 20 detik kan sudah selesai saya copy karena saya emang carinya poin-poinnya saja yang saya save untuk saya jadikan catatan kecil. Nah, padahal ini berkualitas gitu. Ada yang bilang seperti itu, tapi kalau sharingnya banyak, dia juga rankingnya juga bagus di Google. Ada yang bilang seperti itu juga, gitu. Ada pertanyaan lagi Pak Ragil, teman-teman yang lain atau ibu yang lain, bapak ibu yang lain? Insya Allah ada pandangan, Pak Ardan, matur nuwun. Baik, sama-sama Bapak. Ini untuk presensi ini saya cek yang datang Gizi, Kebidanan, PSY, PGMI. Oh, PGMI nggak ada. Ya Allah, cuma 3. Bapak Ibu dosen yang hadir dari 3 prodi yang lainnya pada kemana nih ya Pak? Wallahu alam. Lagi Masa iya saya harus share di keluarga AA ya? Tapi jujur memang kalau digital marketing itu yang apa ya Mas Arden ya. Saya masih agak sedikit ambigu tentang membangun popularitas konten karena yang namanya konten itu tadi jangan sampaikan ya kita harus apa namanya eh, mengaitkan itu ataupun menginteraksikan itu dengan segmen kita siapa. Sedangkan segmennya kita kan juga terlalu luas. Itu yang pertama. Kalau Iya. kita harus riset, sepertinya sangat terlalu lama sekali, Mas Hardan, untuk bisa segera eksekusi. Kemudian yang kedua juga, nah ini yang menjadi pertanyaan saya, Pak Hardan. Kita ini kan bergerak sebagai seorang dosen, kadang-kadang individual ya. Jadi timnya tuh tim yang sifatnya monoton. Iya. Satu orang yang diminta untuk membuat konten meskipun nanti teknisnya kadang-kadang juga didistribusikan ke teman-teman yang lain tapi ketika sudah jadi dan akhirnya kita kelola padahal gaya mereka untuk membuat konten sudah beda lagi gitu loh Pak Hardan. Jadi cara untuk mengharmoniskan itu gimana nanti ke depan Pak Hardan? Aduh, itu masalah organisasi Pak Ragil, saya kurang paham juga itu nanti gimana. Iya kan? Masalah kan karakter penulis jelas beda-beda gitu loh Pak Hardan. Kalau soal Apa? kata penulis sih nggak masalah sebenarnya Pak. Tapi Iya ya toh? itu tadi kembali ke komitmen aja. Kalau soal audiens yang kita mungkin agak kesusahan itu sebenarnya enggak juga Pak. Kalau sudah terbiasa sama kayak kita menulis paper Pak. Saya jujur aja, Hmm. ketika saya S3 itu saya baru merasakan bahwa skill menulis paper saya itu buruk. Tapi Hmm. teman-teman seperti dekan saya, Pak Zaki, itu nulis papernya itu istimewa. Tak tanya, Pak, kayak gitu apa nggak susah sih, Pak, nyari audiens? Maksudnya kan paper itu kalau Scopus dia kayak cerita gitu. Kata Pak Zaki kayak cerita. Nah, alur ceritanya itu kita tujukan ke siapa? Kita buat Betul. semenarik mungkin seperti itu. Sama halnya seperti itu. Ketika saya belajar sama beliau itu, saya membuat dia ngomong ini kok kayak gini bro, ayo diperbaiki lagi pola kalimatnya, diperbaiki seperti itu. Nah sama Pak, kalau kita sudah terbiasa membuat konten itu nanti akan mudah. Kita nggak usah mikir audiensnya kita luas, kita harus pilih yang menarik bagi anak remaja, khususnya SMA itu seperti apa. Kita kalau udah terbiasa itu nggak susah. Saya pribadi juga soalnya mengalami hal itu gitu. Oke, yang menjadi kekhawatiran saya itu seperti ini, Pak Adrian. Satu prodi ada kurang lebih sekitar 6 bahkan 9 dosen ya, Pak Adrian. Ini yang betul-betul serius untuk membuat satu cerita yang menarik beberapa orang. Sedangkan pengelolanya ini kan paling nanti cuma satu orang, Pak Ardan. Yeah. Nah, itu apakah memang satu orang inilah yang dibekali untuk melakukan editing dan sebagainya, atau saya malah kepikiran bagaimana kalau program seperti ini, mending satu prodi didatangkan jenengan ada sebagai ininya ya, expertise-nya, terus ya meskipun nanti kita punya gaya ataupun karakter masing-masing, tapi esensinya nggak berubah gitu. Ini soalnya saya kejadian loh Pak Arden. Jadi kalau saya pasrahkan ke beberapa rekan itu ada yang buatnya itu cuma kayak penugasan yang diceritakan kembali dan akhirnya
Wah, luar biasa sekali ketika mau di-upload itu kok malu gitu kan. Itu kan juga jadi satu problematika sendiri gitu, Pak Ardan. Ya, Gitu ya, Mas. Heeh. problematika Sedikit seperti ini emang ini itu kan nggak mahasiswa selesai. ya. Heeh. Kadang juga dosen tuh juga bingung ya, Mas, Mbak. Heeh. Jangan dianggap dosen itu istimewa dan luar biasa. Kadang-kadang juga heeh, kekonyolannya juga keluarnya pas kayak gini ya. Heeh. Makasih, Mas Itu, Ardan. sama-sama Oke. Ibu. Kalau sejatinya yang namanya PJW Prodi itu mengkoordinir Pak Rakil juga sekaligus sebagai jembatan dari saya ke keinginan Prodi. Jadi keinginan Prodi seperti apa, itu PJ Prodi yang bertanggung jawab. Misalnya, oh kita pengen, misalnya dari sisi tampilan dulu ya, tampilan atau website pengen tambahkan ini gitu. Nanti PJW Prodi yang menghubungi saya. Kemudian kalau di sisi artikel, PJW Prodi itu yang sebagai kontrol. Jadi pusat kontrol artikel yang dikirimkan. Oh Pak, ini misalkan dosen A ngirim ke Pak Rakil, Pak ini saya mengirim artikel gitu. Oh Pak ini kurang ini, tambahin keyword ini ya, nanti tambahin seperti ini, contohnya seperti ini gitu. Nah, terus soal ya komitmen untuk menulis itu susah juga ya Pak. Saya juga mengalami di prodi dan fakultas itu juga cukup susah. Heeh. Ya, Seninya memang Pak Ardan itu. ya itu seninya. Seni mengelola manusia kalau ini saya pikir. Mungkin Bu Pak Arda, Delia, Ji? Pak Arda izin menambahkan Pak. Oh ya, monggo. Mungkin sama yang disampaikan, oleh Pak Ragil ya. Kesulitan PJW Prodi ini terkait dengan penulisan artikel Pak. Karena kan kalau seandainya ditargetkan dalam 1 minggu itu 2 sampai 3 itu kadang Kebanyakan Pak ketutup Putra. Pak. Ya, gimana Pak? 1 minggu 1 atau 2 minggu 1 aja nggak masalah. Kalau 1 minggu Nah 2 iya, atau 3 berat Pak. nah iya, kalau seandainya ditarget 1 minggu 1, ya mungkin masih bisa Pak, masih bisa gitu untuk ngupdate-nya. Mungkin selanjutnya mungkin ini masukan aja. Eh, karena kalau PJW Prodi ini kadang mengkoordinir teman-teman dosen yang lain itu kan agak kesulitan ya Pak. Mungkin Iya. ada baiknya itu nanti di suatu saat atau suatu waktu gitu dibuat agenda bersama gitu. Penulisan artikel biar nanti mungkin teman-teman prodi itu bisa mau terlibat bersama gitu dalam pembuatan artikel, atau nanti ketika mungkin mereka punya prestasi mereka bantu menuliskan narasinya dan lain sebagainya, sehingga ketika dituliskan oleh PJW Prodi itu nggak, takutnya berbeda dengan apa yang mereka inginkan gitu. Begitu Mas Arda, ini Oh cuma baik. masukan saja Pak. Iya, iya. Udah. Ini bagus. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Fuad dan mungkin bisa didiskusikan di Rapim untuk kewajiban mengikuti acara workshop ke depan untuk dosen-dosen khusus se-Universitas Almata. Soalnya kalau nggak gitu nanti kadang susah hadir, Mas. Ini aja yang hadir berapa dosennya. Lah iya, ini kok yang hadir cuma segini. Ini aja saya lihat malah dari Prodi SI juga nggak ada. Sudah pakar, Mas. Kalau itu mereka udah paham. Iya, iya. Tapi nggak ada, ya Prodi lain nggak ada ini. Aduh. FEB ada yang hadir nggak Bapak Ibu? Siapa? FEB, akuntansi. FEB baru ini kayaknya, baru fokus di international webinar. Oh iya, ada webinar ya. Tadi masukan Pak Putra bagus memang dibuatkan lokakarya gitu meskipun skopnya lokal. Baik, nanti akan Dan saya dari coba satu diskusikan. lokakarya itu dibuatkan satu target luaran gitu, Pak Ardan. Jadi langsung lokakarya itu berlangsung 1 bulan sekali. Nah, 1 bulan sekali, satu dosennya ada 6. Berarti kan 1 bulan sudah ada 6 artikel, 6 konten. Sebenarnya loh Pak Ardan. Tapi ya kembali lagi. Kadang karena kitanya yang terlalu disibukkan dengan hal-hal yang overthinking, jadi ya sudah, lepas. Iya, Pak, saya juga mengalami. Iya, tapi makasih sekali Pak Ardan. Yuk lanjut Pak Ardan. Baik, Ini lanjut. mau menginjak iOS-nya kan? Oke.
Selanjutnya untuk tools Yoaseo ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini tools ini sebenarnya wajib untuk pengecekan dan untuk editing artikel agar sesuai teknis dari SEO. Yang saya katakan di awal tadi bahwa artikel berkualitas sama dengan artikel SEO. Jadi artikel yang kita buat itu, yang sudah menarik itu kita poles menggunakan tools ini agar hasilnya itu di Google itu ramah. Artinya Google uh, cepat dan mudah dalam menarik atau meng-crawl website kita, meng-crawl artikel kita. Nah, ini sudah terlihat Bapak Ibu dan teman-teman semua. Sampun dereng Pak Ragil? Sampun, insya Allah. Sampun. Monggo. Nah, saya sudah sharing untuk mahasiswa, juga untuk dosen saya sudah sharing aksesnya. Sudah saya berikan per prodi, juga sudah saya kasih akun. Jadi kenapa saya pakai abdar.id ini ya? Karena sejujurnya website kita itu sudah tidak support tools Yoaseo. Di sini saya sedang upayakan negosiasi dengan Pak Dadang dan Mas Amir selaku CSDT untuk caranya kita berusaha bersama untuk mengupdate sistem WordPress kita agar bisa support dengan Yoaseo, karena ini cukup penting untuk artikel kita. Nah, untuk sementara kita bisa menggunakan Abdar ini. Saya sudah share password serta username-nya. Nanti hasil artikelnya kita bisa copy pastekan ke website prodi kita untuk dipublish. Nah, yang pertama ini ketika kita masuk ke WordPress, kita sudah login ya Bapak Ibu dan teman-teman. Kita login seperti ini. Kita langsung add post, add new post. Nah, kita klik add new post. Sebentar nih Mas, jangan cepat-cepat nih Mas. Oh, jadi belum login nggih? Kayaknya belum. Oh, jadi Bapak Ibu yang lain saya tunggu kalau misalnya ada yang belum login, teman-teman juga. Ini sudah.
Mbak Anggit Sekar, sampun? Sampun, Pak. Sudah login nggih? Udah. Ya. Nah, bisa disiapkan artikelnya, Mbak. Boleh copy paste dulu dari situs lain. Ini cuma buat kita apa namanya praktik sementara. Jadi ngambil artikel orang lain nggak masalah. Yang belum sinten Pak Rakil sampun. Insya Allah sampun Pak Arden. Oke, Bu Lia. Teman-teman mahasiswa ada yang mengikuti? Oke, menghilang. Pak Rakil, disiapkan artikelnya nggih? Boleh Oh, copy ini paste dari sudah. situs lain, sudah nggih? Ya, Nah, baik, yang pertama kita buat poin aja ya dulu ya. Jadi artikel yang menarik itu zaman sekarang misalkan artikel mengenai tutorial itu dimulai dari artikel penomoran namanya. Jadi seperti ini. Di artikel ini saya mencontohkan ada 7 nih, ada 7 manfaat dan khasiat dari kulit kayu manis ala Prodi Farmasi Almata. Nah, ini saya kasih 7 manfaat gitu. Saya kasih 7 manfaat agar nanti calon pembaca itu mampu mengetahui ada berapa sih gitu. Biasanya seperti itu secara behavior Bapak Ibu. Jadi mereka akan melihat dari judul itu 7 manfaat khasiat kulit kayu manis ala Prodi Farmasi, kemudian selanjutnya nih pesaing kita prodi farmasi kampus lain misalkan 10 atau 20 manfaat khasiat kulit kayu manis. Kira-kira kalau menurut Bapak Ibu yang diklik, yang dipilih yang mana? Yang 20. Nah, yang 20 karena lebih banyak gitu ya. Nah, ini kita harus memperhatikan juga konten tadi, semakin banyak poinnya maka semakin baik. Tapi jika petujuh ini ternyata sudah maksimal dan pesaing kita cuma 3, otomatis kita akan dipilih untuk dibaca. Tapi jika kita tidak ada angka 7-nya, hanya manfaat dan khasiat kulit kayu manis dan artikel atas bawah kita ketika kita ketik di Google itu ada tulisannya 7, 10 manfaat seperti itu, otomatis artikel kita nggak laku, nggak akan ada yang baca. Biasanya seperti itu. Nah, silakan Bapak Ibu dan teman-teman semua di copy paste ke kontennya sini. Kalau sudah di copy paste, kita nanti menuju ke Yoseo seperti ini. Sampun di copy paste Bapak Ibu. Pak Hardan, ini tadi setelah dipindahkan Oke. kontennya, terus masuk ke Yoast SEO-nya itu. Jadi setelah masuk konten seperti ini Pak Rakil, nanti akan muncul di bawahnya ini Yoseo-nya. Oke. Di mana? Oh, oke. Mungkin Bawah sendiri. yes. Ya, sampun. Sampun. Nah, ada yang belum? Kalau belum saya tunggu dulu. Mbak Anggit sampun. Sedang, Pak. Nah, Pak Putra mengikuti mboten atau mau menyusul? Oke, kita lanjut saja.
Setelah artikel kita copy paste, kita cek di SEO-nya. Saya akan jelaskan satu persatu. Ini poin pentingnya Bapak Ibu. Fokus key phrase ini adalah keyword yang akan kita pasang. Keyword itu adalah kata kunci yang nantinya akan muncul di Google dan akan memanggil artikel kita. Contohnya, ini kan saya fokus key phrase-nya Prodi Farmasi Almata. Ketika orang mencari Prodi Farmasi Almata di Google, kita targetkan artikel kita muncul Bapak Ibu dan teman-teman. Ini nanti muncul artikel kita ini. Nah, itu fungsi dari keyword seperti itu. Nah, keyword ini kita berkreasi. Kalau misalnya di institusi pendidikan saya agak kurang paham ya untuk keywordnya yang bagus apa, tapi keyword itu sepengetahuan saya tergantung targetnya. Kalau target kita untuk branding, artinya untuk memperkenalkan Alma Ata secara luas, ya mungkin bisa menggunakan keyword sesuai dengan artikel. Kalau 7 manfaat khasiat kulit kayu manis, ya berarti keywordnya manfaat kayu manis, 7 manfaat kayu manis, seperti itu. Tapi ini saya buat Prodi Farmasi Alma Ata karena saya ingin ketika diketik Alma Ata itu munculnya banyak sekali artikel-artikel Alma Ata. Jadi nggak cuma kayu manis aja yang nantinya dicari muncul kayu manis, tapi Alma Ata juga muncul, kayu manis juga muncul. Kenapa? Key phrase-nya Alma Ata. Nah, selanjutnya ini SEO title. SEO title ini adalah panjang meta title artikel. Meta title itu adalah kata, runtutan kata yang ada di title artikel. Ini nanti juga akan terindeks di Google. Ini contohnya, nanti ketika terindeks, ketika artikel masuk ke Google, dia akan bentuknya seperti ini Bapak Ibu. 7 manfaat dan khasiat dari kulit kayu manis, Prodi Farmasi Alma Ata. Ini SEO titelnya. Jadi, publik tahu, orang yang searching tahu, oh ini 7 manfaat khasiat dari kulit kayu manis dari Prodi Farmasi Alma Ata. Oh ini kayaknya berkualitas ini bagus sepertinya ini, karena memang Prodi Farmasi berkaitan dengan hal seperti ini gitu. Otomatis dia akan menarik minat dari calon pembaca. Ini untuk fungsi dari SEO title. Sampai sini ada pertanyaan dulu. Pak Ardan, Jadi, kalau yang di SEO title itu kan saya coba ngisi dengan jumlah frase yang sedikit itu dia diberikan warna oranye. orangnya. Tapi ketika agak panjang dia hijau. Sebenarnya itu pengaruhnya apa itu, Pak? Nah, baik, itu pertanyaan bagus. Untuk Makasih, Pak warna Ardan. itu menandakan kualitasnya Pak Ragil. Jadi sebaik mungkin dibuat hijau. Seperti ini. Gitu. Jadi tujuannya kita ngincer ini nih. Ada icon bawahnya kolom meta description ini icon kecil nih, dia senyum. Dia senyum hijau itu artinya sudah bagus kualitasnya. Nah, SEO title-nya kita juga bikin hijau. Selanjutnya nanti hijau lagi untuk meta description dan lain-lain. Ya, itu harus ditambahkan Pak Rakil. Yang meta itu kita juga buat sendiri nantinya ya? Kalau meta boten, nanti kita untuk meta ngambil dari paragraf pertama. Oh, seperti itu. Oke, oke. Kalau yang Slack-nya itu apa? Nah, Pak kalau Ardan? Slack itu adalah URL yang nantinya akan muncul. Itu Kita secara lihat, otomatis apa kita input itu? kita input, tapi kalau otomatis juga nggak masalah. Oh, oh ini juga harus dibuat berarti ya? Yes, tapi sebaiknya dibuat. Ini Pak Ragil nanti munculnya di sini nih, content.apra.id, ada dari ini, itu kemudian Prodi strip farmasi strip Alma.
Sampun, Pak Ardan. Sampun. Yang lain sampun, Mbak Anggit, dan lain-lain. Ada yang mau mengikuti? Saya lanjut, nggih. Interupsi, Pak Ardan. Yes, yes, yes. Untuk previewnya ini idealnya gimana Pak Ardan? Sebaiknya mobile-nya aja atau yang desktop ya? Mungkin mobile-nya Preview, ini yang lebih enak ya. Lebih preview nyaman ke apa? mobile begitu. Preview apanya, Pak Rakil? Ini yang preview S di atasnya SEO title. Oh, ini. Itu kan ada dua pilihan, desktop dengan Enggak, mobile ya. enggak masalah Itu ini. Itu terserah senyamannya kita saja, Pak. oke. Kalau saya mobile sih, lebih kecil, teman. Dia enggak ribet. Siap, lanjut Pak Ardan. Matur nuwun. Sami-sami. Nah, kemudian untuk meta description ini kita ngambil dari paragraf pertama. Nih, kita ambil, kemudian kita pastekan. Nah, ini kan masih oranya ya, Pak, Bu, dan teman-teman semua. Oranya ini bisa juga karena terlalu banyak. Jadi nggak cuma kurang, terlalu banyak juga bisa. Nah, kita delete saja. Kita delete sampai dia hijau. Nah, sudah hijau ini sudah oke. Nah, untuk sisi sini kita sudah ya. Nah, yang belum adalah settingan di senyuman manis. Settingan senyuman manis di toolsnya ini. Nih, yang pertama warna merah ya Bapak Ibu dan teman-teman. Warna merah ini artinya bahwa konten yang kita buat ini belum maksimal penggunaannya untuk tools SEO ini. Keypress in meta description ini. Keypress itu tadi apa Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Ada yang ingat teman-teman mahasiswa, ada yang ingat Keypress itu apa? Apa Pak? Mas, apa? Kata kunci. Kata kunci, oke. Keypress in meta description artinya kita harus meletakkan kata kunci di meta deskripsi di sini. Nah, kata kuncinya ini tadi kan prodi farmasi Almata nih, fokus Keypress-nya kita masukin Keypress-nya ini ke depan. Kita tambahkan koma. Nah, Keypress in meta description dia jadi hijau. Ini artinya sudah bagus. Nah, kemudian yang belum ini saya delete dulu yang lain. Nah, ini nanti juga muncul internal link sama outbound link ini nanti muncul. Bentar saya delete juga ini. Nah, seperti ini, dua ini nanti juga muncul teman-teman semua dan Bapak Ibu. Outbound link dan internal link merah, artinya kita harus tanamkan keduanya. Outbound link itu apa? Outbound link itu adalah link yang mengarah ke luar website kita. Nah, untuk ini outbound link
itu kita nggak usah cantumkan, nggak masalah. Ini malah berbahaya. Ini bagai pisau dibelah dua, pisau dibelah dua, pisau dua sisi maksudnya. Kenapa? Karena dalam sebuah website, kalau link yang keluar terlalu banyak, menandakan bahwa website tersebut buruk. Jadi ini nggak usah dihiraukan, nggak masalah. Kemudian untuk internal link ini wajib. Ini nanti yang akan membuat link rujukan. Nah, karena ini artikel mengenai kesehatan, internal link bisa teman-teman dan Bapak Ibu cantumkan di bawah sini. Bahkan di sini ya. Artikel kami lainnya. Kemudian kita kasih website artikel lainnya. Misalkan ini kita analogikan di website sudah ada artikel ya. Ini kita kopikan. Nah, ini sudah jadi internal link. Nah, internal link nanti jadi hijau. Tapi kenapa kok ini jadi merah, tetap merah Pak? Karena ini bukan linknya abrar.id. Ini linknya Almata. Nah, nanti teman-teman dan Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja. Sampai sini paham? Sebentar Pak Arden, ini Oke. jenengan tadi ngeklik langsung bisa ngisi, saya ngeklik dipindahkan ke tab yang lain gitu Pak Arden. Yang bagaimana Pak Ragil? Contoh yang tadi yang problemnya ya, ini kan tempat saya merah sama merah ada, oranye ada, hijau ada nih. Bisa screen aja Pak Ragil biar enak. Oke. Ya. Sebentar, oh, saya Pak Arden, saya pakai ini dulu. Apa namanya? Pak Arden? Iya. Saya mohon izin untuk ini ya, menampilkan ya. Iya, monggo Pak. Sampun nih Pak Arden ya. Sampun. Nah, ini kan kita sudah buat SEO title-nya ini, slotnya sudah, meta deskripsinya sudah. Iya. Betul ya? Ini ketika SEO analisisnya ini saya coba lihat ke bawah, problemnya kan ada yang merah cukup banyak nih Pak Arden. Iya. Ini ketika saya buka outbound link, for example nih, stack. Nah, itu diarahkan ke sini Pak Arden. Itu jangan diklik Pak Ragil. Itu dia link menuju ke tutorial. Oh, begitu. Jadi, itu Lajeng. kita nggak usah diklik. Jadi kita langsung eksekusi saja internal link ya. Itu Internal ya, link. ini hampir semua Pak Arden. Jadi outbound linknya begitu, internal link juga begitu, sampai Iya, semua image. sama. Nah, jadi kalau Iya saya kan? ingin memperbaiki gimana dulu? Supaya jadi hijau gitu. Supaya jadi hijau kita masuk ke settingan artikelnya. Langsung ke sininya aja, Bang. Di sini gitu. J. Jadi untuk keywordnya, key phrase-nya tadi di paragraf pertama ditambahkan Pak. Di paragraf pertama artikel. Nah, di depan seiring ini itu diberikan key phrase-nya tadi. Oke, key phrase-nya berarti yang perbankan syariah Alma-Ata ya. Ya. Nathan? Oke. Itu satu. Kemudian ke bawah lagi, Pak. Oke, udah kurang satu nih, Mas. Keyphrase in introduction well done. Nah, itu tadi yang dimaksud keyphrase di introduction paragraf pertama tadi itu Pak. Oke.
Lalu yang masih merah, Outbound link masih Keypress. merah. Kalau outbound itu, outbound nggak usah Pak Rafael, nggak masalah itu. Oke, internal Nanti juga masih masih diburuk. Kalau di yang meta internal, telepon mau yang mana dulu? standar yang Keypress in meta description dulu aja. Kalau Keypress in meta description, Pak Rafael scroll ke atas sedikit. Nah, meta description di tools, SEO-nya, di toolsnya. Nah, itu Ini? meta description. Nah, itu di depannya kita kasih Keypress-nya. Tadi lagi sini. Strip. Dikasih strip Pak Rafael untuk pemisah. Oke. Seperti ini? Yeah. Nah, kita lihat sudah hilang kan? Sudah hijau. Nah, sudah hijau, sudah hilang dari merah. Sekarang lanjut yang lainnya. Untuk Tinggal Keypress density. Keypress density itu berapa kali keyword tersebut berulang di artikel, Pak. Jadi untuk Keypress density tadi kan Keypress-nya kan perbankan syariah Almata. Nah, itu ditaruh di dalam artikel minimal 3 kali, tapi senatural mungkin. Senatural mungkin ya. Nah, itu PR yang susah di situ, Pak. Asal copy paste dulu nggak masalah Pak Ragil. Jadi agar kita tahu hijau merah seperti apa nanti caranya. Sudah ada 3. Ada 3. Oke, kita cek ke bawah. Nah, sudah hilang. Ganteng, Mas. Nah, harus ganteng isi hijau. Nah, ganteng. Untuk internal link itu nanti kalau kita implementasikan di konten di situs prodi kita, berarti internal link itu menuju ke link selanjutnya atau ke link sebelumnya Pak Rahil. Jadi kita kasih link ke artikel yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kita tinggal copy paste link saja. Mau dicoba sekalian? Boleh. Mas saya sendiri masih nyoba, teman-teman gimana ya? Ya, apa buat studi kasus, Pak? Berbagi boleh loh. Buat studi kasus ini, minyak saya udah selesai, makanya saya bingung nanti. Wow, Diko kan materinya coy. Nggak apa-apa. Nah, gitu Pak. Almata langsung aja di prodinya jenengan. Ini berarti setelah kalau saya ingin perbaiki yang internal link tadi itu, di sini saya tumpangin lagi tuh Mas, ditambahkan bawah, gitu. di enter ke bawah Pak. Enter ke bawah seperti ini. Nah, biasanya itu internal link itu berisi saran link yang ada di website kita. Misalkan ini kan kalau misalnya Pak Rakil berarti link artikel lainnya atau artikel lainnya nanti dimasukkan link artikel prodi Pak Rakil yang kemarin gitu. Sudah lama ya. Ini udah. Ya, linknya di copy Pak Rakil. Linknya ya. Iya. Kembali ke laptop tadi ini ya. Seperti ini kan? Iya, betul. Jangan lupa judulnya, artikel lainnya. Oh, di atasnya gitu, dibuat sendiri gitu Pak? Ya, nanti kan orang nggak tahu itu artikel apa yang di-share gitu. Gini maksudnya? J. Oke, nah kita cek. Internalnya masih sama. Oh, itu belum Pak, belum Pak. Itu tadi masih berupa teks Pak Ragil. Kita blok dulu di websitenya itu, ya nih di websitenya ini di blok dulu. Kemudian klik link ini yang ada icon link itu sebelahnya huruf I. Ini? Yes, sebelahnya. Yes. Ganteng. Klik. Jangan lupa diklik open new tab-nya digeser. Kok nggak mau bro? Diklik aja diklik.
Oh, Nah, diklik geser makasih. dewe. Asik geser. Ngecek gelut materinya ini. Oke, ke bawah. Setelah itu, Sudah. udah. Itu aja. Yes. Oke. Nah, Masih ini nanti juga. Pak Ragil. Jadi gini, ini kan Bapak kan di abrar.id settingnya. Nah, itu nanti kalau di copy paste ke Alma, nanti jadinya hijau. Oke. Nah, kalau di sini di abrar konten.abrar ini dia akan yang hijau itu link outbound-nya karena link keluar gitu. Oke, siap. Nah, ini udah hijau. Ini sudah hijau, sudah Masuk. bagus, sudah mantul, sudah mantep. Yang ini kan, udah ganteng ini kan? Ya, dan ganteng. Senyum, Pak. Kartu THR, Pak. Makasih untuk kebodohan saya yang sudah saya tunjukkan, Mas Ardan. Alasan. Nah, selanjutnya ini udah selesai. Nanti artikelnya di copy paste semua ke situs prodinya Pak Ragil seperti itu. Oh, ini semuanya tinggal di, maaf, tinggal di apa namanya? Tinggal di copy paste aja. Ya, tinggal di copy paste ke konten prodi. Oke, Gitu. saya kembali ke jenengan aja, Mas Ardan. Ini kan Oke, sudah. baik. Matur nuwun, Mas Ardan. Sami-sami, Bapak. Oke, baik Bapak Ibu dan teman-teman semua, ini yang dinamakan dengan tools SEO, ini wajib digunakan untuk website-website karena ini powerful ya. Memang ada versi pro-nya yaitu yang lebih spesifik sehingga ketika semuanya sudah hijau kita publish itu hanya butuh waktu kurang dari 1 hari untuk masuk ke Google. Kalau versi gratis ini mungkin 2-3 hari tuh. Mungkin segitu saja Bapak Ibu untuk mini workshop upload artikel. Tentunya ini saya rekam dan nanti akan saya share ke Bapak Ibu dan teman-teman semua bagi yang mau melihat. Dan khususnya untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah digital marketing hari ini wajib nanti untuk dilakukan di mata kuliah. Mungkin segitu saja. Untuk sesi tanya jawab, apa ada yang ditanyakan bagi teman-teman dan Bapak Ibu dosen mengenai materi pagi ini? Cukup, Pak. Paham ya Mas Agung ya? Ini punya dari request dari Pak Ragil, contoh copy paste ke website prodi. Oke, baik, akan saya contohkan. Untuk copy paste seperti ini Bapak. Oke. Nah, ini kan udah jadi nih, sudah hijau, sudah bagus. Kita tinggal masuk ke website kita. Ini berguna juga untuk teman-teman mahasiswa ya, wajib ini. Nanti akan saya minta untuk copy paste juga ke blog teman-teman. Kita masuk post, kemudian add new. Nah, post, add new. Kita tinggal ambil judulnya, copy, paste, dan isinya. Sampai link ya, ini jangan sampai ada yang terlupakan. Paste di sini, di kolom konten. Kemudian untuk gambar, kita bisa tambahkan gambar agar lebih manis. Judulnya apa ya tadi ya? Kulit kayu manis. Oke. Saya cari di Google dulu. Ini misalkan. Interupsi Pak Ardan. Iya. Kalau berkaitan mengenai post artikel ke masing-masing website prodi ini sepertinya sekarang PJ kan sudah tidak mengolah itu ya Pak Ardan ya?
Nanti akan saya kasih share, Pak. Oh, begitu. Akan saya Oke. kirimkan akun-akunnya untuk PJ. Karena saya sendiri pribadi sejujurnya kewalahan kalau saya yang posting. Bisa dibayangkan Pak Ardan. Soalnya saya kalau posting juga kayak gini kadang Pak caranya. Mana tadi ya sawo? Kayu manis. Di select. Nah, ini gambar sudah masuk. Tinggal klik publish. Nah, ini dia sudah publish Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini sudah publish. Artikel ini sudah memenuhi kaidah search engine optimization. Walaupun karena di website kita belum ada tools-nya, itu mungkin mengurangi sedikit dampak ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Nah, insya Allah saya akan usahakan untuk segera ada. Begitu. Ada request lain? Pak Ragil? Ya, sami-sami teman-teman yang lain? Ada? Tidak ada ya? Baik, karena sudah mau masuk waktu zuhur, terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semua untuk kehadirannya. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Hardan. Ya, sami-sami. Ulangi Mbak, maaf Mbak. Matur nuwun Pak Ardan. Ya, sami-sami.